Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belsa Kristia dengan NIM 0556566632. Jadi ada beberapa konsep utama dalam penyuluhan pertanian, yaitu satu, penyuluhan sebagai proses komunikasi. Berarti penyuluhan seperti obrolan dua arah antara penyuluh dan petani. Penyuluh tidak hanya berbicara tetapi juga mendengarkan apa yang petani butuhkan. 2. Penyuluhan sebagai pendidikan. Penyuluhan dianggap sebagai belajar di luar sekolah. Petani diajari hal baru seperti cara menanam yang baik atau cara mengatasi hama. 3. Penyuluhan sebagai pengembangan masyarakat. Berarti penyuluhan sebagai cara bantu masyarakat desa untuk maju. Bukan cuma teknis, tetapi juga membantu petani untuk mengubah hidup mereka seperti menaikkan penghasilan. 4. Penyuluhan sebagai layanan teknis. Penyuluhan sebagai layanan dukungan dari pemerintah atau lembaga kepada para petani. Penyuluh bertindak seperti konsultan yang memberikan saran, seperti rekomendasi jenis pupuk apa yang bagus. 5. Penyuluhan sebagai partisipasi dan pemberdayaan. Penyuluhan modern menekankan partisipasi petani dalam proses perencanaan dan implementasi program. Bertujuan untuk memberdayakan petani agar mandiri, bukan hanya penerima pasif. Petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti dalam kelompok tani mandiri. 2. Mengapa disebut sebagai sasaran? Kata sasaran berarti target atau objek yang dituju. Dalam penyuluhan ini seperti menembak sasaran yang tepat, yang berfokus pada kelompok tertentu agar bantuan tepat dan hasilnya bagus. Tanpa sasaran yang jelas, penyuluhan bisa sia-sia karena informasi tidak sampai ke orang yang benar. Misalnya penyuluhan memilih petani yang tidak butuh bantuan pertanian. Penyuluhan memilih petani yang butuh bantuan, bukan semua orang secara acak. Ini membuat penyuluhan lebih efisien dan berhasil. Tema kegiatan penyuluhan yang saya amati adalah teknik budidaya lada putih berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Kegiatan ini fokus pada cara menanam lada putih yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama alami. Sasaran kegiatan penyuluhan adalah petani lada putih di desa setempat, khususnya anggota kelompok tani yang memiliki lahan kecil hingga sedang. Sasaran penyuluhan ini memiliki karakteristik yaitu berusia sekitar 30-50 tahun dengan beberapa anggota yang lebih tua, yaitu di atas 50 tahun yang sudah berpengalaman lama dalam bertani. Pendidikannya sebagian besar lulusan sekolah dasar atau menengah dengan sedikit yang memiliki pendidikan tinggi. Pengalaman bertaninya banyak yang sudah bertani lada putih selama 10-20 tahun, tapi kurang paham teknologi modern seperti aplikasi digital untuk cuaca. Kebutuhannya, mereka butuh bantuan untuk meningkatkan hasil panen karena sering menghadapi masalah hama dan harga jual yang tidak stabil. Kondisi sosial ekonomi, sebagian besar memiliki lahan 1-5 hektar, hidup di desa pedesaan dan bergantung pada pertanian sebagai sumber utama penghasilan. Deskripsikan kelompok tani dan organisasinya. Nama organisasi kelompok tani lada putih. Jumlah anggotanya ada 15 anggota aktif. Alamatnya berada di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Visi menjadikan kelompok tani yang maju dan mandiri dalam budidaya lada putih berkualitas tinggi untuk kesejahteraan anggota. Misi meningkatkan produktivitas, mendorong pemasaran bersama, melestarikan lingkungan. Struktur organisasinya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tugas-tugas unsur organisasi: ketua bertugas mengatur jadwal penyuluhan, menghubungi penyuluh luar, dan memutuskan keputusan penting. Sekretaris bertugas menyimpan dokumen kelompok, membuat laporan bulanan, dan mengingatkan anggota tentang kegiatan. Bendahara bertugas membuat iuran anggota, membeli bahan bersama seperti pupuk, dan melaporkan keuangan setiap bulan. Sedangkan anggota biasa bertugas untuk ikut serta dalam pelatihan, membantu sesama anggota, dan memberikan masukan untuk kebijakan kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.